Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Kairina Rahmadewi. Dan saya Alia Syazana. Dan saya Aulia Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu dengan judul Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Jawa Barat dengan Regresi Bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, masih menjadi isu penting karena berdampak pada pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan ada lain seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio atau ketimpangan pendapatan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Namun, tidak semua variabel memberikan pengaruh kuat ketika dimasukkan ke dalam sebuah model statistik. Oleh karena itu, kami menggunakan metode regresi bertatar untuk menyaring variabel yang lebih signifikan. Kemudian ada data dan metode. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024. Variabel yang digunakan terdiri dari kemiskinan atau PPM sebagai variabel dependen, serta rata-rata lama sekolah, RLS, tingkat pengangguran terbuka, TPT, Gini rasio, dan pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP sebagai variabel independen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Analisis data dilakukan menggunakan regresi bertatar untuk mengidentifikasi kontribusi faktor sosial dan ekonomi dalam menjelaskan tingkat kemiskinan. Proses pengolahan dan visualisasi data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak RStudio. Kemudian ada statistik deskriptif. Dari hasil box plot menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi di Jawa Barat berbeda-beda antar daerah. Tingkat kemiskinan terlihat cukup stabil, tetapi pendidikan memiliki perbedaan yang cukup besar. Artinya ada daerah yang tingkat pendidikannya sudah tinggi, sementara daerah lain masih rendah. Pada variabel pengangguran dan pengeluaran konsumsi, muncul beberapa nilai yang jauh berbeda dari daerah lain, sehingga terlihat ada wilayah yang kondisi ekonominya lebih ekstrim. Gini rasio juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan tidak sama di setiap daerah. Secara keseluruhan, boxplot ini menggambarkan bahwa setiap daerah di Jawa Barat memiliki kondisi yang tidak merata, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Nah, di sini kami menggunakan metode bertatar, backward, dan AIC untuk memilih model paling efisien. Pada model backward step pertama, digunakan variabel dependen yaitu PPM dan independen RLS, TPT, Gini rasio, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Hasil utamanya, nilai AIC sebesar 107,926, kemudian diperoleh nilai R kuadrat sebesar 65,21%. Pada model ini, variabel TPT dan Gini rasio memiliki p-value yang tinggi atau tidak signifikan, sehingga dipertimbangkan untuk dieliminasi. AIC masih relatif besar sehingga masih ada ruang untuk penyederhanaan model. Nah, pada model backward step kedua, variabel TPT dihapus. Selanjutnya, memperoleh AIC sebesar 105,942, yang mana lebih rendah daripada nilai AIC sebelumnya. Nilai R kuadrat diperoleh sebesar 66,77%. Hal ini juga mengalami peningkatan. Berarti penghapusan variabel TPT membuat model menjadi lebih efisien tanpa menurunkan kemampuan model menjelaskan variabilitas data. Namun, Gini rasio masih memiliki p-value yang cukup tinggi, yaitu 0,08339, sehingga Gini rasio perlu dieliminasi. Selanjutnya, pada model ketiga, variabel yang dihapus merupakan variabel pengeluaran konsumsi pemerintah. Hasil AIC diperoleh 104,218, lebih rendah, paling rendah dari semua model lainnya. Nilai R kuadrat diperoleh sebesar 67,9%, yang mana artinya nilai R kuadrat meningkat.
Nah, model 3 menghasilkan nilai AIC paling rendah sehingga merupakan model yang lebih baik daripada model sebelumnya. Untuk memastikan karena masih terdapat eh, nilai p value yang tinggi, maka diuji lagi model keempat. Nah, di sini nilai AIC diperoleh sebesar 106,2470 dan nilai R kuadrat 64,28%, di mana nilai AIC lebih besar daripada model ketiga dan nilai R kuadrat lebih kecil daripada model ketiga. Berarti model akhir yang paling signifikan yaitu adalah model ketiga. Selanjutnya kita ada juga memakai metode stepwise. Di metode stepwise ini hampir mirip juga dengan metode backward. Bedanya itu di backward kita melakukan penghapusan secara manual, tapi di stepwise akan dilakukan penghapusan oleh komputer itu sendiri. Jadi langkah-langkahnya itu masih mirip, di mana di setiap stepnya itu akan dihapus satu per satu variabel yang tidak signifikan. Dan juga akan dilihat dari nilai AIC-nya. Pada penelitian ini, variabel yang akhirnya bertahan setelah banyak penghapusan dan setelah dilihat dari nilai-nilai AIC-nya adalah rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana itu telah terjadi pada step ketiga dengan nilai AIC sebesar 25,59. Model akhir diperoleh Y sama dengan 17,98 kurang 1,680 RLS tambah 17,76 Gini rasio kurang 0,000165 PKRT. Di mana intercept bernilai 17,98 yaitu nilai ppm ketika RLS, Gini rasio, dan PKRT bernilai 0 atau konstan. Selanjutnya, setiap penambahan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan menurunkan nilai ppm sebesar 1,680 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin rendah ppm. Secara substantif, ini sangat masuk akal. Pendidikan yang lebih baik umumnya menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktif dan pendapatan. Selanjutnya, Gini rasio. Setiap kenaikan 0,01 pada Gini rasio meningkatkan ppm sebesar 0,1776. Ini berarti semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula nilai ppm. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi di mana ketimpangan dapat memperburuk akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi sehingga meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya PKRT, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dan peningkatan satu satuan pada PKRT menurunkan ppm sebesar 0,000165 unit. Walaupun nilainya kecil, arah negatif menunjukkan bahwa semakin besar konsumsi rumah tangga, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan. Variabel yang terpilih adalah RLS, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan Gini rasio. Dari hasil uji signifikan diperoleh bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ppm, yaitu P value kurang dari 0,001. Pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan, yaitu P value sebesar 0,005. Gini rasio memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan pada alfa sama dengan 0,0. Model akhir memiliki nilai adjust R kuadrat 0,67,9% yang menunjukkan bahwa variasi ppm dapat dijelaskan oleh variabel yang ada dalam model. Hasil ini menegaskan bahwa RLS dan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan faktor paling berpengaruh dalam menurunkan ppm. Sedangkan ketimpangan pendapatan Gini rasio tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam dataset ini. Jadi di akhir ada kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin, yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin baik daya beli masyarakat. Maka, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Sementara itu, Gini rasio tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sehingga ketimpangan pendapatan terbukti secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan pada model ini.
Secara keseluruhan, model mampu menjelaskan 67,9% variasi PPM, sehingga variasi yang digunakan sudah cukup untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di wilayah penelitian. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.